dilakukan seremonial. Jadi jangan kemana-mana, langsung standby di gelombang tengah ini untuk melakukan dan menyaksikan. Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk di ruangan Balai Agung, sambil menunggu nanti habis maghrib untuk pembukaan. Bapak Pelaksana Tugas Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sudah hadir, terima kasih. Mohon teman-teman wartawan dan tamu undangan silakan menempati. Ya, kita sedikit standing by. Salaman dulu. Ya, siap. Malam. Terima kasih para hadir di ruang ini. Ya, untuk mempersingkat waktu. Ya, Bu. Gimana nih foto ini? Boleh, ya, boleh dong. Ayo, Bang. Waktunya Bapak Dr. Sony Sumarsono, MDM selaku Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Ya, terima kasih teman Sony Sumarsono MDM. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Bapak Catur Laswanto. Yang terhormat Ketua Pameran 25 tahun Lenong Rumpi, Bapak Head Fredes. Yang terhormat tamu undangan yang kami muliakan serta teman-teman artis Lenong Rumpi yang saya hormati. Langsung mempersingkat waktu, biar acara ini terlaksana dengan baik dan tidak ada apa-apa. Mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Irfan Hasan. Kepada beliau dipersilakan. Tahun-tahun berikutnya yang menghadapi. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Irfan yang telah memimpin doa. Sambutan berikutnya Ketua Panitia 25 tahun Lenong Rumpi dengan tema bendera merah, Bapak Hari Fredes. Kepada beliau dipersilakan. Merasa terharu melihat Bapak dan Ibu berada di sini. Balas. Bapak Gubernur nanti balasnya. Pak Gubernur siapin balasannya. Selamat malam Pak Sony. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak dan pada waktu untuk bisa membuka pameran ini. Terus terang Pak, tujuan dari pameran ini tidak lain adalah kita mau mensyukuri saja keberadaan grup kita Lenong Rumpi yang walaupun sekarang kalau ibarat pakaian juga udah banyak yang lepas ya, tangannya mungkin bagian tangannya atau bagian kantong juga udah banyak yang lepas, tapi semangat kita untuk melestarikan budaya Betawi akan terus kita perjuangkan dan kita teruskan semacam itu. Selamat malam juga buat Pak Catur yang telah banyak membantu panitia. Terima kasih Pak. Pokoknya Lenong Rumpi kalau nggak dibantu sama bapak-bapak sekalian kayaknya mungkin penyelenggaraan ini tidak akan terjadi, tidak akan terlaksana. Juga buat teman-teman donatur yang juga membantu Lenong Rumpi dengan jualan kalender ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi tujuan dibuatnya pameran ini tidak lain dan tidak bukan adalah supaya nanti mungkin dari generasi yang sekarang bisa melihat dari foto-foto ini bahwa kita juga dulu ya dalam tanda kutip ya berjuang juga untuk melestarikan seni budaya Betawi, dan semoga sekarang untuk di waktu mendatangnya bisa diteruskan sama generasi muda.
Dan semoga yang sudah kita lakukan ini tidak terbuang begitu saja, gitu kan, tidak sia-sia, tapi juga bisa memberikan satu inspirasi bagi generasi muda untuk bisa tetap bersemangat melestarikan seni budaya Betawi. Saya pikir gitu aja, karena kita juga udah nggak sabar nih mau menyaksikan foto-foto, dan nanti kalau ada yang mau menikmati santap malam buat Bapak juga, Bapak kan juga pasti, dan di tamunya dari tadi saya lihat berurutan terus Pak ya, dan santap malam di tempat kita. Oke, gitu aja deh, nggak usah berpanjang kata. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Terima kasih Mas Harijo Fetes selaku Ketua Panitia. Untuk mempersingkat waktu, sambutan dan sekaligus pembukaan, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Bapak Sony Sumarsono dipersilakan. Pantunnya tadi Pak yang lupa. Pinjemin dulu. Jalan-jalan dulu ke Pasar Baru, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Panitia Anggaran 25 tahun Lenong, ya, yang tadi telah nyambut Pak Harijo Fetes. Saya kira 25 tahun yang lalu, kalau sekarang usia saya 57, ya berarti masih sempat menyaksikan Pak Harijo bersama Ibu Devi. Bukan wajah-wajah yang asing, saya kira. Setelah jaya-jayanya memang Rumpi, ya, saya kira, dan itu tidak boleh terkumpul begitu saja, tapi sebaliknya harus terus dikembangkan dan terus dilestarikan, dijaga, dan kayaknya setuju. Dua, Kepala Dinas Pariwisata Pak Catur yang hadir selalu mendampingi, ya, itu bagaimana membangun Jakarta dengan nuansa Betawi. Jangan lupa itu. Kemudian para pendukung acara, para tokoh Betawi yang saya banggakan, para artis pemain film Rumpi juga luar biasa, Bapak Ibu Ferdinand. Terima kasih. Dulu tidak bersimpak tulis. Asal masuk Ibu Devi, saya semua belum berubah. Dan seru sekali. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang penting, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini sama-sama menyelenggarakan pemakaran 3 hari, 25, 26, 27 untuk Lenong Rumpi. Kemudian saya merasa bangga begitu, dan saya berikan sebagai pelaksana tugas gubernur yang sedang memimpin DKI Jakarta, saya merasa berbangga apapun yang setelah saya tercapai sampai 25 tahun Lenong Rumpi. Selamat 2 tahun, 25 tahun. Yang kedua, ketika sedikit saya menjadi gubernur di Sulawesi Barat, sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta, saya punya pikiran prinsip membangun Sulawesi Barat tidak boleh melupakan orang Minahasa, karena mayoritas Sulawesi Barat adalah Minahasa. Dengan prinsip tolak sama bersaudara. Sama hari ini saya tugaskan memimpin Jakarta, membangun Jakarta, tidak boleh melupakan
akibatnya di atas fondasi akan tidak ada artinya. Karena itu dalam prinsip pemerintahan saya walaupun sebentar, saya akan mencoba berusaha sekuat tenaga untuk membantu dan berkontribusi untuk kembali mengembangkan budaya Betawi. Yang pertama, saya ingin menegaskan, alhamdulillah Jakarta sudah punya perda mengenai pelestarian budaya Betawi. Pak Ari perlu baca, perlu disosialisasikan kepada daerah. Tapi peraturan daerah mengenai budaya Betawi belum bisa operasional tanpa peraturan gubernur. Karena itulah seminggu yang lalu saya percepat sudah saya terbitkan dan saya tanda tangani peraturan gubernur untuk operasionalisasi pelestarian budaya Betawi. Dipegang dan disosialisasikan. Di dalamnya ada lenong Brunei. Pertanyaan orang Betawi, kalau mobil berjalan tanpa bensin, bagaimana bisa jalan? Maka untuk melestarikan budaya Betawi dengan peraturan gubernur juga perlu dukungan pembiayaan. Sehingga di samping jual kalender untuk mengadakan ini, perlu juga ada suntikan dari pemerintah provinsi. Dan itu sudah kita berikan. Yang pertama, ya saya melalui Bamus Betawi titipkan untuk mengembangkan semuanya ini, termasuk juga teknologi yang utama untuk bisa dikembangkan dan suntikan pembiayaan kita salurkan untuk aktivitas pengembangan budaya berbagai bentuk-bentuknya seluruh wilayah Jakarta ini. Di dalamnya saya yakin ada teknologi dan kita selalu bangun komunikasi dengan Bamus Betawi. Dan untuk ke depan saya ingin kebudayaan Betawi ini terus bisa ditampilkan. Dan itu pun sudah kita insert anggaran khusus untuk pembinaan budaya Betawi sebesar 5 miliar. Itu yang nyuruh saya bukan hanya bimbingan hati yang saya berikan. Membangun Jakarta, kita bisa lepas dari Betawi. Kalau bisa Jakarta dibangun atas fondasi Betawi. Saya tidak ingin membangun Jakarta suasana Amerika. Jakarta harus dibangun dengan suasana Betawi. Karena itu saya minta kepada teman-teman tokoh-tokoh Betawi secara khusus untuk saya di sana. Temulah tokoh-tokoh Betawi di Setu Bapak. Saya perintah dalam 1 bulan ini untuk menyusun ikon Betawi. Karena ini provinsi tanpa ikon Betawi. Kota budaya tapi kering akan ikon kebudayaan. Karena itu pertanyaan saya, apakah ikon Betawi? Nah, ikon ini penting. Benchmark seperti apa bentuknya? Semua provinsi punya. Apakah ini model-model? Tentu tidak. Kok apakah inilah tokoh budaya Betawi kumpul? Menurut saya ingin satu ikon yang pas untuk dimasarkan. Setelah diputuskan, nanti silakan. Saya akan bikin peraturan gubernur untuk menetapkan ikon Betawi yang sudah disepakati oleh tokoh-tokoh Betawi. Tentu bukan saya, karena saya bukan tokohnya. Sepakat satu penetapannya kita putuskan, kita tetapkan, kemudian kita sosialisasikan. Saya akan berikan sebuah instruksi agar ikon Betawi yang telah disepakati oleh tokoh-tokoh Betawi disosialisasikan dan menghiasi semua bangunan gedung se-Jakarta. Sehingga kalau saudara masuk Bali
saya ini di Denpasar. Mata melihat waktu saya di Bali. Ketika Anda ke Padang, baru datang sudah kelihatan. Dua, Sumu ini saya di Minangkabau. Saya mendarat di Kalimantan Timur, baru di bandara saya melihat saya berada di suku Dayak. Inilah teknis dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi ketika masuk bandara Soekarno-Hatta, lalu pertanyaannya, apakah terasa saya berada di Betawi? Inilah yang harus ditonjolkan. Sehingga orang masuk Jakarta langsung sambutan suasana, kreteknya hati mengatakan saya ada di Betawi. Masuk kota Jakarta, saya ada di Betawi. Karena melihat ikon-ikon menghiasi seluruh bangunan-bangunan di Betawi di Jakarta. Ini sangat penting. Inilah kalau kita membangun sebuah kota metropolitan yang berbudaya. Saat ini Jakarta dibangun dengan suasana Amerika. Dihiasi hanya fraksikan tetapi baik dan di mana Betawi? Inilah yang saya suka rubah cara membangun Indonesia khususnya Jakarta. Insya Allah semua akan terwujud secara singkat. Mumpung saya yang mencintai kebudayaan ini hadir memimpin saya di Jakarta. Ini komitmen saya secara pribadi maupun saat ini sebagai Gubernur DKI Jakarta pada masa transisi. Setelah peraturan gubernur keluar mengenai operasionalisasi kebudayaan Betawi, kemudian diinsert dengan dukungan pembiayaan, keluarkan lagi instruksi gubernur untuk ikon, kemudian disosialisasikan. Mungkin dalam 2 bulan ke depan Jakarta ini akan terasa benar-benar Betawi kembali. Terakhir saya terima kasih. Besok ini kan dibuka setiap Sabtu dan Minggu rekreasi. Jumlah pengunjung memang selalu meningkat, 300 sampai 400 pengunjung pelajar lalu melihat keindahan balai kota. Tapi tidak ada foto-foto dengan Rumpi, artis yang 25 tahun yang lalu hingga sekarang bisa tampil. Saya kira akan memperindah balai kota ini. Saya terima kasih. Kalau perlu, jangan hanya dipasang 3 hari. Sebenarnya harus ada replikasi satu kotak khusus untuk Lenong Rumpi dipasang di balai kota. Dari sini baru kita bisa bicara. Jakarta adalah Betawi adalah Jakarta. Saya kira Pak Catur bisa diwujudkan. Tulis semua foto-foto, mulai dari pembangunan jalan, rusun nama, pertokoan, kemudian aspal, semua itu. Mana ikon Betawi yang berada? Ini harus ditahu. Bagaimana orang rekreasi ke balai kota? Kalau tidak melihat ikon Betawi di sini, saya kira perlu dilakukan. Saya hadir di sini karena dipimpin oleh hati Pak Gari. Saya cinta budaya Betawi. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selanjutnya membuka ini. Oke. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pameran foto dan aktivitas 25 tahun Lenong Rumpi secara resmi saya layani. Dibuka. Silakan untuk kita tiranya didampingi oleh Bapak Catur dan Bapak Hari Berdata selaku Ketua Panitia. Dan setelah itu nanti foto bersama artis Lenong Rumpi bersama Pak Sony Sumasono. Dihitung mulai 3, 2, 1. Pelan-pelan Bapak.
Bismillah. Kita berikan tepuk tangan yang satu lenong Rumpi. Iya. Itu Bapak, terima kasih yang sudah membuka tirai. Silakan untuk foto session. Silakan Mbak Dewi Ziantia sekaligus pendukung atas lenong Rumpi. Tinatun buat sekalian agung di atas. Jadi silakan didampingi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang sudah ada di sini. Silakan teman-teman bahkan sudah mengabadikan langsung. Ya, tidak di pameran foto ini. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, stop dulu. Silakan Bapak Sono untuk meninjau. Kalau itu ya tokoh-tokoh yang pameran foto ini dan pelestarian budaya Betawi di Jakarta sekarang seperti apa? Ya, yang pertama-tama kami merasa sangat bersyukur sekali kami bisa melaksanakan pameran foto 25 tahun ini di gedung yang sangat megah ini, Gedung Balai Kota DKI Jakarta, dan ini semua tentu berkat dukungan dari Pemda, dari Dinas Pariwisata, dan intinya kami bersyukur, itu aja. Apa sih sebenarnya masalah selama ini di pelestarian budaya Betawi itu, Mas? Mungkin masalah yang paling utama ya, krusialnya adalah masalah pelestariannya, artinya generasi penerusnya. Ya, ini semacam itulah, regenerasinya yang masih berjalan agak lambat ya, bukan nggak ada ya, tapi lambat. Dengan bantuan dana yang cukup besar yang diberikan oleh Pemprov DKI, kira-kira program seperti apa yang akan dilakukan oleh Lenong Rumpi maupun teman-teman ini? Ya, insya Allah kami juga akan melakukan mungkin semacam semacam pelatihan ya, pelatihan training, artinya belajar bermain lenong, belajar seni peran, ya, udah mengenal budaya Betawi itu sendiri seperti apa dengan apa dasar-dasarnya semacam itu. Sekarang masih lenong Betawi masih sering ini nggak sih? Kita 3 tahun berturut-turut sejak 2011 membuat satu lomba lenong ya. Jadi untuk juga artinya menakar kira-kira ini grup-grup lenong di seputaran Jakarta ini kira-kira masih adakah gitu kan, dan ternyata masih kami temukan gitu, makanya cukup bersyukur juga. Seberapa banyak? Waktu 2011 pesertanya ada sekitar 25 grup, artinya 25 sanggar ya, dari Tangerang, Bekasi gitu ya, dari BSD dan sebagainya. Kemudian 2012 juga kemudian meningkat jadi hampir 30, 2014-nya yang juga sampai 50. Jadi kami kami merasa optimis ya bahwa ini sebenarnya kesenian lenong ini masih diminati oleh generasi muda seperti itu. Pak, ini kan era sosial media, TV, semua bergaya internet, tantangan dari era ini, dan bagaimana sih biar lenong itu bisa tetap eksis gitu Pak di era digital sekarang? Ya, ini kita memang mesti berpikir juga, artinya para kreatornya ini harus berpikir juga bagaimana bisa menyajikan menyajikan tema-tema yang masih bisa masuk di zaman seperti sekarang ini. Itu tugas Lenong Rumpi, emang itu PR sih sebenarnya. Oke, Pak Sony. ya gimana? soal dana Pak, Mengenai dana buat dana yang Kenapa? lagi-lagi. Tidak apa-apa. Jadi gini, sekali lagi, membangun sebuah kota atau daerah itu nggak lepas dari budaya setempat. Itu namanya local wisdom. Di manapun Anda berada. Ketika di Bali juga harus budaya Bali, Sulu, terus Minahasa, di sini Betawi. Itu yang penting secara substansi benar. Nah, semua kultur pelestarian budaya itu tidak mungkin bisa berkembang sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah. Karena itulah insentif pemerintah daerah penting. Karena tugas salah satu pemerintah daerah adalah juga mengembangkan budaya dan melestarikan budaya setempat. Inilah indahnya kebersamaan dalam perbedaan budaya setiap suku bangsa di Indonesia. Saya kira itu yang paling penting. Lah untuk itulah kita butuh instrumen. Nah, instrumen administratifnya mesti harus ada lembaga yang bisa mengelola, bisa menerima bantuan mekanisme administratif untuk bisa mendorong, memberikan insentif terhadap pengembangan budaya Betawi dalam berbagai bentuknya. Nah, kebetulan yang sekarang ada dan sudah masuk programnya 2016 adalah Bamus Betawi. Di situ di dalamnya adalah pengembangan kesenian, keterampilan, macam-macam itulah. Nanti tinggal Betawi-Betawi ini kumpul, kemudian apa yang bisa dikembangkan. Yang penting ada niat untuk mendorong, memberikan dukungan dalam bentuk pembiayaan. Usulannya 5 miliar, di stop oleh Pak Gubernur, yang mungkin dengan berbagai pertimbangan tertentu.
Tapi saya lihat Jakarta nggak bisa lepas dari Betawi, dan tidak masuk akal kalau semua diberikan bantuan 5 miliar tinggal 2 bulan. Maka rasionalnya ya separuh sajalah diberikan, tapi dengan catatan hidupkan budaya Betawi, semarakkan budaya Betawi, isi tahun baru itu dengan budaya Betawi. Itu pesan saya dan disetujui, termasuk ketika saya ketemu di Setu Babakan, saya kumpulkan tokoh-tokoh, mereka sepakat. Jadi itu posisinya, nggak usah dipersoalkan dulu, stop sekarang hidup. Yang jelas sekarang lagi dibutuhkan tuntutan dari tokoh-tokoh Betawi, mereka harus bisa menjaga Jakarta ini. Pak, dengan aturannya gimana Pak ketika dulu sudah ada perintah dari gubernur? tidak apa-apa, itu perintah itu kan tidak tertulis, penting disposisi. Gubernurnya sekarang saya bilang cairkan, ya sudah dicairkan saja untuk mendukung budaya Betawi. Itu administratif biasa saja. Pak, yang jadi masalah yang selama ini kan bentuk pengawasan ya Pak. Gampang. Yang pertama itu hidup itu harus penuh kepercayaan. Percayai dulu, berpikir positif kepada yang kita bantu. Jangan kita bantu orang, lantas pikiran kita curiga. Yang kita bantu nanti kalau maling bagaimana, ya tidak boleh. Karena itu kita percaya dulu, berpikir positif dulu. Betawi ini kan tokoh-tokoh yang mengelola. Orang-orang yang bisa dipercaya. Lah instrumen pengawasannya ada 3. Satu adalah pengawasan internal lewat inspektorat, tentu akan mengawasi posisinya. Kedua, pengawasan masyarakat, ya secara umum, termasuk sosial media, Anda ini bisa mengawasi apakah itu pelaksanaan diberi bantuan dilaksanakan. Yang ketiga, internal tokoh Betawi sendiri, pasti juga tidak mungkin, tidak ingin bantuan ini diselewengkan dan dia ikhlas. Bantuan untuk mengembangkan kesenian Betawi kok digunakan orang lain. Pasti ada yang teriak dari internal tokoh Betawi sendiri. Kita berikan kepercayaan mereka, berpikir positif saja lah, saya kira itu intinya. Pak, tapi LPJ-nya selama ini lancar terus ya Pak dari Bamus Betawi ini? Yang jelas seluruh LPJ itu sekarang tidak ada masalah dari segi LPJ-nya. Kalau kemudian pertanggungjawaban, kalau tidak lancar adalah kewajiban pemerintah untuk berikan pendampingan dan bimbingan. Karena masyarakat tokoh Betawi bukan birokrat yang terbiasa mempertanggungjawabkan seperti birokrasi mempertanggungjawabkan bantuan keuangan. Jadi tugas pemerintah lah yang membimbing, memberikan bimbingan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan bantuan. Yang paling penting pertanggungjawab bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat seperti budaya Betawi dibikin sesimpel mungkin. Jangan seruat sebagaimana bantuan birokrasi. Saya kira gitu. Kalau beliau diberi bantuan kemudian pertanggungjawabannya rangkap 8, ya pusing dulu. Bagaimana otak bisa mengembangkan pemikiran untuk kreasi kesenian, pikirannya skuitansi terus kan? Pakai audit publik ya Pak? Ya jelas. Kalau hibah yang jelas semua audit dilakukan, tidak usah publik. Publik itu kalau nilainya ratusan miliar. Kalau ini cukup inspektorat saja melihat kalau ada permasalahan. Pak, berarti sekali lagi ini tidak melanggar aturan karena sudah tercantum di APBD 2016. Tidak ada aturan yang dilanggar. Yang penting ada 2 sebenarnya. Kalau orang Batak bilang isinya, memang ada peraturan yang harus dipenuhi. Tapi kedua, jangan hanya orientasi peraturan, ada kebutuhan harus dipenuhi. Kalau orang Batak bilang, bagaimana memenuhi kebutuhan tanpa melanggar peraturan. Itu bahasanya. Artinya apa? Ya kebutuhan teman-teman dari Betawi dipenuhi, karena butuh suntikan pembiayaan. Kegiatan hari ini saja tanya Pak Ketua Panitia, jual kalender ini Pak. Ini jual kalender ya kan? Ya kalau coba aja, kalau pemerintah provinsi tidak turun tangan, balai kota dipakai pameran, coba harus sewa ini Pak Ari. Tidak bisa jadi, mesti harus insentif dari Pemprov. Itu kebutuhan, memberi insentif. Tapi ada peraturan, kita ugemi. Peraturan itu adalah semua bantuan pro-hibah harus ada proposal. Proposalnya sudah ada, kegiatannya apa ada, berapa dibantu apa, kesenian apa yang dihidupkan, semua lengkap. Artinya prosedur dipenuhi, kebutuhan dipenuhi. Bagaimana memenuhi kebutuhan tanpa melanggar peraturan. Baik, clear, tidak ada masalah. Pak, Bisa dijamin aman. Kalau misalnya ternyata ketahuan ada penyelewengan, menggunakan dana itu untuk politik, itu sanksinya akan seperti apa sih Pak? Nah, kita kan juga tahu ada pengawasan bantuan ini secara moral politik kembali, bantuan kebudayaan kok untuk politik bagaimana? Ini kan secara politik, secara moral. Orang Betawi kan juga ada social control. Kalau sekarang Pak Ari tanya, Pak ini bantuan untuk mengembangkan kebudayaan, boleh nggak untuk kampanye politik? Pasti teriak beliau, jangan dong, kita untuk rumpil butuh kok kemudian untuk politik dan seterusnya. Jadi tidak usah curiga, tidak usah khawatir. Saya kira itu bahwa berpikir positif saja. Kalau kira-kira untuk politik dia melanggar komitmen,
maka bantuan berikutnya stop, nggak perlu ditransfer lagi. Bagaimana prinsip kehati-hatiannya Pak supaya niat baik untuk membantu komunitas Betawi? Ya gampang, satu bantuannya kan bertahap. Yang kedua kontrolnya setiap progres dilaporkan setiap bulan. Yang ketiga pemerintah provinsi melalui Dinas Kebudayaan Pak Catur monitor kegiatannya. Loh ini setiap kali permintaan duit ditanya laporan sebelumnya. Saya kira mekanisme administratif inilah yang kita kendalikan. Yang prinsip bahwa nawa itu membantu positif dulu, berpikir positif dan jangan pernah curiga ketika kita membantu orang. Lalu sistemnya yang kemudian kita ikuti mengawal. Sama dengan yang lain-lain, bantuan triliunan rumah susun, jalan MRT, LRT itu triliunan. Lalu pertanyaannya bagaimana kita ngontrol? Ya sama, ada audit, ada pengawasan, ada monitoring. Sama dengan bantuan sekecil untuk Bamus Betawi pun juga dikawal dengan sebaik-baiknya. Saya kira prinsip pemerintah. Selain Bamus yang dilanjutkan, ada lagi nggak sih Pak program-program yang sebelumnya di-freeze lalu dianggarkan kembali Pak? Ya sementara itu dulu yang paling penting buat saya adalah menghidupkan dan melestarikan budaya Betawi seiring dengan peraturan gubernur yang sudah saya tangani. Perda kebudayaan Betawi baru diteken, tidak bisa jalan kalau peraturan gubernur tidak ada. Saya percepat peraturan gubernur tentang pelestarian budaya Betawi, ada peraturan tidak jalan kalau tidak segera dihentikan pembinaannya, maka diinsert uangnya. Nah kemudian Betawi problemnya satu, apa? Regenerasi nggak ada. Dari sekian tokoh-tokoh tua ini yang paling muda ini, siapa namanya? Tinato. Itu kan? Dia nyoba ini. Nah generasi cuma satu. Maka dengan bantuan ini kita harapkan juga kelak dengan dorongan dari Pemda, regenerasi, pelatihan, training bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh mumpung masih sehat walafiat. Saya kira itu intinya. Sangat mulia ini sebenarnya bantuan ini, sangat mulia. Jauh dari politik. Bamus Betawi netral, tokoh-tokoh Betawi juga netral. Harapan saya itu saja. Itu kontribusi saya adalah sebagai pelaksana tugas gubernur untuk Betawi, itulah saya. Setelah saya tidak menjabat kemudian mau diputuskan lain, ya monggo para gubernur selanjutnya. Tapi selama saya menjabat, buat saya Jakarta adalah Betawi, Betawi adalah Jakarta. Bangun Jakarta dengan suasana Betawi. Demikian ya. Yes. Satu lagi Pak. Bantuan untuk Miss Cici juga ada enggak Pak? Apa? Miss Cici itu kan sudah lama terbengkalai. Saya tidak masuk detail, tapi buat saya mana usulan yang masuk itu yang kemudian direspon. Jadi proses hibah ini tergantung pada proposal yang masuk. Yang sekarang ada memang untuk pembangunan kebudayaan Betawi melalui Bamus Betawi itu dulu. Tapi program ini tetap berjalan dari tahun ke tahun. Termasuk juga pembangunan sarana prasarana. Di Setu itu kalau kita lihat apa namanya stadium yang besar itu yang untuk itu kan juga belum selesai. Itu kita juga selesai. Ya nanti silahkan diajukan proposalnya ya. Bukan kebudayaan Betawi juga. Pokoknya seluruh yang terbengkelai silahkan diusulkan. Ya, saya kira itu intinya. Pak, sebelumnya Pak Ahok menargetkan 2017 nanti jalan layang Ciledug Blok M akan mulai beroperasi. Sekarang progresnya sudah. Jalan apa? Jalan layang Ciledug Blok M. Itu bukan kebudayaan. Ini bukan kebudayaan ya, Pak. Maaf ya Pak, ikutan ya Pak. Maaf. Saya kira jalan ini pertanyaan yang lain. Iya. Yang jelas kalau prioritas kita yang bisa saya berikan komitmen MRT dipercepat 2019. Tidak Juli tapi bulan-bulan Februari Maret sudah beroperasi. LRT juga dipercepat seiring dengan pembangunan kereta api dari Jakarta ke Bandung. Saya kira gitu. Lah nyambungnya semua jalan penghubung untuk antar moda semuanya dipercepat. Tapi kalau mengenai jalan tol secara persisnya, saya yakin Pak Ahok benar. Kemudian langkah-langkah percepatan dilakukan, tapi di lapangannya saya belum cek seberapa jauh itu bisa dilakukan. Jadi untuk jalan layangnya sendiri kemana Pak? Jalan layangnya, jalan layang. Jalan layang, ya semua, pokoknya seluruh infrastruktur pendukung intermoda. Ini kan namanya transportasi terpadu dibangun. Tidak hanya MRT, LRT, jalan layang, terus kereta cepat, itu semua satu kesatuan. Lalu semua interchange-nya nanti ada di Manggarai. Ya, jadi itu interchange. Targetnya 2017 nanti mulai. 2019 itu seluruh total berfungsi. Berarti sebelum itu akan ada yang berfungsi 2018, ada yang 2017, termasuk jalan layang. Nah itu nanti kita lihat. Saya secara teknis belum bisa menjawab pertanyaan yang target Pak Ahok.
Tapi kalau itu benar, ya berarti dalam kerangka pembangunan transportasi terpadu di Jakarta. Pak, Bu Sylvie bilang larangan kampanye itu hanya untuk PNS saja, Pak. PHL itu nggak ada larangannya. Itu benar nggak sih, Pak? Larangannya yang netral itu birokrasi. Kalau PNS sih orangnya. Kalau birokrasi termasuk gedung pemerintah tidak boleh digunakan untuk kampanye. Mobil-mobil pemerintah tidak boleh digunakan untuk kampanye. Itu birokrasi. Ya, seperti termasuk sistem juga tidak boleh, orang juga tidak boleh. Nah, selama perangkatnya itu masuk kerangka pemerintahan daerah, termasuk PHL, itu bajunya simbol debat. PHL itu representasi kehadiran provinsi di tingkat ujung. Itu walaupun bukan PNS, tapi termasuk representasi pemerintah daerah. Coba lihat yang pasukan orange, itu pasti mengatakan itu adalah stafnya Pemprov DKI. Nah, makanya itu juga sekaligus dilarang. Jadi yang dilarang itu adalah birokrasi harus netral. Ya, oke. Langkah konkretnya siap ya. Artinya, apanya? Pemerintahan DKI untuk support kesenian kami siap. Konkretnya. Siapa bilang siap? Dalam rangka apa nih? Siapa? Wujudnya apa wujudnya? Siapa bilang siap? Oh, tadi sangat siap. Sangat siap. Lain ya. Ayo foto Pak, lihat foto. Ah, ini wartawan. Cerita dong. Mas Dodo. Ah, nih ini Pak. Beda nggak wajahnya itu? Sama. Wajahnya lebih ganteng. Enggak, Pak. Lebih matang kalau sekarang, Pak. Ya, dia Mas Andre Hendria namanya, dia dari Bandung. Umur berapa? Asalnya. Ini yang ini kurang 25, tapi sekitar 27-an. Ya kan? Iya, 29 kali ya. 29. Tapi muda ya mukanya di sini ya. Sudah tua tuh. Sekarang udah tempat kami. Separuhnya lah. Mantap sekian bener Bu. Sip. Bagus. Pak Ira bawa ya. Iya, Ira bawa. Apa ini? Nah, ini yang paling keren, Pak. Ini ikon, Pak. Maksudnya dirubah-rubah sama tuh. Ikon ya? Mirip. Bagus. Tapi kayak Alim. Lebih shootnya Pak apa ini? Ini. Bagus. Kayak apa ya? Sudah sesuatu memikirkan. Memang peran. Ya, saya lihat bagus. Awet muda Pak dia. Salim ya? Awet muda ya. Jangan si Salim ya? Kok coba yang masih stabil. Jadi komandan. Lagi yang lain. Oh ya, Widodo. Ya, di mana? Di daerah Tangerang Selatan, di Pamulang. Datang nggak ini? Dia nanti hari Minggu datang, Pak. Tadi hari masa Ini kalau reproduksi bisa nggak sebagian dipotong satu kotak gitu ya? Supaya orang datang ke sini juga tahu. Ya, saya kira perlu yang mungkin lebih beberapa 3-4-5 foto aja yang tahu. Iya Pak, benar Bapak bilang tadi bukan ini loh. Banyak gedung-gedung. Nah, artinya ini yang jadi runyam. Ini saya pikir minta beberapa foto yang representasi aja Lenong Rumpi. Orang nonton di sini yang dilihat hanya bangunan sampah. Ya kan? Fotonya ini kan 1, 2 yang pas pasang di sini. Lenong Rumpi. Betul juga Pak ya, dengan menempel foto-foto Lenongannya kan bisa akan merepresentasikan budaya Betawi juga. Iya Pak Ina melihat kalau begini tanpa diketahui orang, tutup mata taruh ke sini, dia tidak tahu saya di mana. Di Amerika atau di Eropa nggak tahu dia. Betul. Nah, ternyata di Jakarta kalau ada fotonya, kalau nggak ada itu nggak ada. Artinya dapat dispensasi dong Pak? Enggak, kita kasih orangnya. Titik DJ. Oh, titik DJ. Mana orangnya? Ini datang nggak? Ntar Pak, hari Minggu Pak, dia juga lagi syuting Pak. Titik DJ. Gimana Pak? Menarik ya Pak? Saya kira, mungkin umurnya berapa sekarang? 55 nih. Dia udah 55 nih. 55 ya. 50-an ya. Kalau ini umur 27 ya? Iya, betul Pak. Kelihatan. Dari bibirnya kelihatan. Apa sama pelawak juga harus begitu loh. Siapa ini? Di Krisna Mukti. Sekarang anggota DPR Komisi 10 ya. Budaya. Oh bagus loh. Ya udah itu yang suruh meriain masalah budaya belajar. Berjuang di luar. Ini tahun berapa nggak ada tulisannya? Yang gini masih muda sekarang tahun berapa nih Mas? Lenong Rumpi dan Rasul.
Tahun berapa itu, Pak? Ini 1992 Pak. Ini Pok Nori. Ini Pok Siti. Pok Siti yang sebelum Pok Nori lagi yang lebih senior. Ini Pak Bokir, Bapak pernah dengar ada? Iya kan? Ada Pak Nasir. Pak Bokir. Saya nang tadi rumahnya dekat bekas tanah. Bukan Bi, siapa lagi Bi? Terangin dong Bi. Ini Ruby. Suara model. Sekarang masih model ya? Masih sampai sekarang dia masih model. Ini kan ini Dodo, ini Grup Janarko. Ini siapa ya ini? ada. Tuh, beda nih. Nah, tuh, kan? Tampang samping. Kok nggak dengan dulu? Nah. Gabung sama kita jadi bintang tamu lah. Tiga, 4. Yang tua-tua, tinggal 4 yang ada. Pisau nggak ada ya? Ada. Kita tunggu aja.
Ini yang hitamnya buat Bapak. Jadi Bapak punya putih, punya hitam. Dan ini double XL, ini kurang XL. Ini apa? Tiga double XL pasti. Double XL diambil semua. Pak Hari, jangan sedih. Double XL. Double XL. Ini triple. Thank you. Nih. Bapak. Dengan Pak. Bentar.